Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari firman ini yaitu kasih Tuhan. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan menemukan bahwa sapaan Tuhan hari ini adalah merupakan suatu perbincangan antara Tuhan dengan hambanya Petrus di dalam suatu penglihatan oleh Petrus. Yang mana hal itu dikarenakan persoalan yang terjadi pada Petrus terhadap orang-orang yang bersunat. Saudara yang terkasih, di mana Petrus dipersalahkan karena masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka. Jadi kata halal di sini dan haram sebenarnya bukan untuk makanan, bukan berhubungan tentang makanan, tetapi melainkan hanya merupakan gambaran agar Petrus lebih memahami bahwa Allah adalah kasih. Itu sebabnya Tuhan selalu bertindak adil. Keselamatan bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua orang, untuk semua kalangan yang mau dipanggil dan percaya buat Kristus Yesus. Tuhan menghendaki kita melaksanakan tugas dan panggilan kita tanpa membedakan suku, bangsa, adat istiadat. Begitu juga status sosial orang-orang yang mau kita layani. Menjadi orang Kristen adalah anugerah, saudara-saudara. Anugerah yang harus selalu kita syukuri di setiap saat. Oleh sebab itu, kita juga harus terpanggil untuk berbagi anugerah yang kita miliki kepada orang lain. Jangan malah menjadi batu sandungan, saudara-saudara. Karena memang kita dulunya juga belum mengenal kasih. Kita orang asing di dalam kasih, yaitu kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk menjadi pribadi. Jangan membatasi pekerjaan Tuhan Allah hanya pada diri kita sendiri dengan segala adat istiadat kita, tetapi harus menjadi saksi bagi setiap orang di dalam Tuhan. Kalau kita membaca, saudara-saudara, yang di dalam Kisah Para Rasul 1 yang ke-8, apa dikatakan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Setiap orang-orang yang telah merasakan kasih Tuhan, yang telah mendapat keselamatan Tuhan, pertama-tama harus bersaksi di tengah-tengah keluarga. Ini saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan di Yudea, di Yerusalem, baru masuk ke Yudea. Ini saudara-saudara, ya, baru masuk ke luar agama kita. Baru masuk dikatakan ke Samaria, ke hal yang berbeda dengan agama kita. Karena Samaria
tidak ketemu dengan orang Yahudi. Haram adanya dikatakan. Dan dikatakan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk semua orang kita harus bersaksi. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Di dalam melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, oleh kasih Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang menaburkan kasih Tuhan. Sehingga setiap orang beroleh keselamatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan dimanapun berada. Berikan mereka Tuhan pemulihan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan kebahagiaan. Sehingga melaluinya Bapa, hari-hari yang mereka jalani, mereka mendapatkan suatu hidup yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.